Terus ini Pak, kamera Pak. Kamera Pak. Ini bedanya karena ada logo IPB-nya ini loh. Harganya jadi 10 kali. Wortel ada ini. Ini apa ini? Pak Dian. Ini ketela Pak. Oke. Ya, siap. Yang pulang-pulang dari Bismillahirrahmanirrahim. wah, ini Waduh. 10 lebih nih. Ya, Lihatin sini Pak, buahnya Pak. Nah, ini di rumah pekarangan pun bisa. Ya. Jadi kalau kita saya di hari pertama setelah dari Magelang tadi menyelesaikan sebagian deputi dari Pak Luhut ke tempat saya, dan kunjungan kerja pertama saya ke IPB gitu. Karena di sini pusatnya. Ternyata memang kita ini orang pintarnya banyak ya. Teknologi punya, bibit unggul punya. Nah, hanya hambatan itu kadang-kadang yang kita ciptakan sendiri, aturan ya, kemudian ego sektor gitu ya, dan sekali lagi memang semua kita sudah punya. Kata kunci sekarang adalah kolaborasi kerjasama. Maka saya datang ke IPB pertama agar mendapat dukungan penuh dari teman-teman di sini, peneliti, para ahli, agar kita bisa swasembada selambat-lambat 4 tahun. Tapi Pak Mentan bilang 3 tahun kita akan swasembada. Ini buktinya kami baru panen apa? golden melon. Golden melon ya. Dan saya juga dulu bertanya-tanya kenapa kita lahannya luas kok masih import berbagai hal. Ternyata memang teknologi. Ya, jadi ruang kecil ini aja produksinya banyak gitu. Jadi walaupun lahan kita luas sekali, kalau produktivitasnya rendah, teknologinya ketinggalan, kalau kita nggak mau misalnya, ya kita bisa kurang terus. Jadi selain teknologi, juga kerjasama kolaborasi di antar kita semuanya, apa perguruan tinggi, kementerian lembaga, dan lain-lain. Ya, Begitu. Pak Menteri, model transformasi teknologi seperti apa Pak untuk mencapai 45 tahun swasembada kata pidato Pak Prabowo itu? Ya kita, oleh karena itu kita harus kerja sama semuanya. Ya nggak bisa Kementerian sendirian. Nanti kan penelitiannya di BRIN gitu, ya kan? Pengairannya nanti ada di PU, nah ya kan? Penelitiannya lagi ada di kampus-kampus. Nah ini kan harus kita satukan. Kan nggak semua ahlinya kan? Nah nanti penelitian, riset, ilmunya ada di sini, ada di IPB, ada di pertanian, di sektor pertanian, bidang lain lagi, ya kan? Bagaimana menghimpun teknologi atau perkembangan teknologi yang baru ini yang berserak ya menjadi satu komando sehingga bisa menciptakan produktivitas yang bagus gitu ya. Yuk, makasih Pak. Makasih Pak. Bergizi gratis Pak, ini pangan lokal ini sangat penting ya, seberapa penting? Ya itu. Masa kita mau buah aja masih impor ya. Selama saya jadi Menteri Perdagangan, saudara tahu hortikultura berapa impornya? 1,5 juta per tahun. Sekarang sudah turun separuh. Saya kendalikan sehingga sekarang 700 ribuan dari 1,5 juta. Karena itu bisa kita produksi sendiri ya dengan kerjasama pemberdayaan semua pihak. Gitu. Terkait melon ini Pak, mungkin dalam waktu dekat mau diadopsi di mana Pak? Ya nanti kita banyak, tidak hanya melon ya, banyak ada padi, ada melon, ada alpukat, agar buah-buahan Indonesia merajai produksi buah kita merajai di negeri sendiri. Terima kasih. Oke Pak, makasih. Ini lebih sekilo, berat ya? Berusaha untuk melihat teknologi IPB apa saja, dan beliau sangat mengagumi teknologi IPB. Ternyata IPB kok banyak sekali teknologi, termasuk varietas unggul. Karena IPB sudah punya IPB 3S yang 12 ton per hektar, di mana rata-rata nasional itu masih 5-6 ton per hektar, 5-6 ton per hektar. Kita sudah 12 ton per hektar. Nah, oleh karena itu beliau tadi bertanya, problemnya apa kok di nasional produktivitas belum setinggi itu?
Ya problemnya satu adalah memang perbanyakan benih. Jadi saya kira kita perlu ada solusi perbanyakan benih, ya produksi benih ini sangat penting sekali. Jadi investasi dalam bidang perbenihan nasional ini menurut saya harus didorong menjadi prioritas nasional. Karena varietas unggul apapun kalau tidak ada usaha di bidang produksi benih maka tidak akan bisa meningkatkan produksi. Kemudian yang kedua adalah masalah pendampingan petani. Secanggih apapun teknologi, secanggih apapun varietas yang dihasilkan oleh IPB atau oleh kampus atau oleh lembaga penelitian, tapi kita tidak mendampingi petani ketika petani melakukan upaya budidaya pertanian, maka juga berdampak kepada produksi yang tidak terlalu tinggi. Karena setiap varietas itu punya cara sendiri untuk teknik budidayanya. Jadi teknik budidaya untuk varietas X berbeda dengan teknik budidaya untuk varietas A, B, C, dan sebagainya. Nah, sehingga mau tidak mau sekarang itu pendampingan kampus terhadap praktek pertanian di lapangan oleh petani ini sudah menjadi keharusan. Oleh karena itu IPB punya komitmen untuk melakukan kegiatan pendampingan kepada petani-petani di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat, untuk bisa meningkatkan produktivitas. Nah, IPB sudah uji coba di 500 hektar. Jadi uji coba di Subang 500 hektar, IPB sudah berhasil menaikkan produktivitas, meningkatkan produksi 32%. Jadi dengan teknik yang canggih, dengan pendampingan yang baik, dengan berbagai teknologi digital yang terbaru, ya seperti drone dan sebagainya, ini sudah bisa meningkatkan produksi. Jadi artinya sebenarnya apa? Petani-petani itu kalau kita dampingi, kita siapkan asistensi di lapangan oleh ahli dan juga oleh para mahasiswa, oleh para dosen, produksi akan naik. Ya, oleh karena itu ini kita perlu mendorong intensifikasi dengan cara pendampingan petani. Artinya 4-5 tahun swasembada terlampaui, Pak? Itu ya, targetnya. saya yakin, saya optimis sekali itu bisa tercapai kalau petani-petani itu mendapat pendampingan dari perguruan tinggi. Ya, beras apa pangan, Pak, swasembada? Swasembada beras. Ya, swasembada beras. Saya kira beras sekarang ini kan masih impor ya. Tapi saya yakin itu bisa diatasi. Pertama, satu tadi dengan intensifikasi. Kedua, dengan menekan food loss and food waste. Ya. Jadi pangan yang terbuang. Kan banyak panen gabah, tapi gabahnya masih tercecer. Diangkut, gabahnya tercecer. Diolah, di penggilingan, gabahnya berasnya pecah-pecah. Jadi itu yang terbuang itu ternyata itu kurang lebih sekitar 11%. Ya, untuk di lapangan, di sawah itu 11%. Jadi kalau kita menekan katakanlah dari 11% menjadi 6%, kan nggak mungkin bersih semuanya, kan nggak mungkin, pasti ada tercecer. Katanya tercecer separuhnya, 5% aja. Jadi artinya ada ketersediaan pangan meningkat 6%. Tanpa harus meningkatkan produksi, hanya menahan supaya nggak terbuang saja, itu bisa meningkatkan. Sehingga saya sebenarnya optimis, karena bukan semata-mata hanya harus meningkatkan produksi, tapi juga dengan menekan food loss and food waste, jadi menekan pangan-pangan terbuang. Saya mohon tolong diulang kembali, dukungan pemerintah sendiri sejauh ini dengan varietas yang... Ya, saya kira pemerintah dengan IPB terus berkolaborasi. Yang kita harapkan sekarang adalah ya bersama-sama untuk melakukan kegiatan pendampingan di lapangan untuk para petani. Jadi IPB sebagai institusi pendidikan dan riset memang fokusnya pada menghasilkan inovasi, menghasilkan riset ya. Tapi untuk hilirisasi, untuk memanfaatkan, menebarluaskan hasil-hasil riset, saya kira kita harus bersama-sama. IPB tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Termasuk program ini nggak Pak, makan gratis itu Pak? Ya termasuk itu, termasuk makan bergizi gratis, itu juga satu hal yang sangat penting untuk didukung, dan IPB juga sudah mendiskusikan dengan Kepala BGN, insya Allah IPB akan siap mendukung. Jadi intinya IPB mendukung upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, ya, dan IPB akan mengerahkan seluruh teknologi inovasinya dan juga SDM-nya untuk itu.